Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan segala kenikmatan, telah menurunkan ribuan, jutaan, bahkan miliaran kenikmatan untuk hamba-hambanya yang tiada henti, yang bahkan sampai saat ini, bahkan selanjutnya, kenikmatan tersebut akan terus kita rasakan dan akan terus kita nikmati. Dan kenikmatan yang paling besar pada saat ini adalah nikmatnya kita bisa merasakan indahnya hari raya Idul Fitri di tahun ini. Maka dari itu, ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan, saya sampaikan kepada ikhwatu iman semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, baik dari saum, sholat, dan juga amal soleh yang lainnya, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika dalam bulan Ramadan kemarin, di hari yang ke-17 kalau tidak salah, kita membahas perumpamaan bulan Ramadan, yang mana pada waktu itu kita sedikit geser statement bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pelatihan. Kita rubah menjadi bulan Ramadan itu justru bulan-bulan jihad. Bulan-bulan di mana kita harus benar-benar bersungguh-sungguh setelah dilatih 11 bulan sebelum Ramadan. Dan kita sekarang akan analogikan bahwa Ramadan itu adalah seorang guru. Ibarat seperti seorang guru, yang mana seorang guru mempunyai murid yang luar biasa. Luar biasa bermacam-macam, luar biasa banyaknya, dan luar biasa murid tersebut tentunya tidak akan ada yang sama. Dan seperti halnya murid pada umumnya, seperti halnya guru pada umumnya, di mana ketika ada interaksi guru dan murid, tentu di mana ada guru, biasanya murid tersebut akan baik, akan taat, akan patuh, bahkan akan menuruti setiap perintah gurunya. Tapi di sisi lain, ketika gurunya tidak ada beberapa kemungkinan besar dari murid-murid tersebut. Ada yang tetap patuh dengan aturannya walaupun guru tidak ada. Ada yang kebalikannya. Yang tadinya ketika gurunya ada, ketika gurunya tidak ada, menjadi tidak patuh lagi. Menjadi tidak taat lagi kepada aturan-aturan tersebut. Dan jika kita misalkan, kita samakan bahwa Ramadan ini adalah seorang guru, bahwa Ramadan ini adalah guru untuk kita semuanya, maka kita sebagai umat Islam adalah murid-muridnya. Yang tentunya setelah guru itu tidak ada, kondisi murid tersebut bermacam-macam. Sama seperti kita. Makanya saya bisa simpulkan, ketika Ramadan ini tidak ada, maka ada 3 kategori manusia. Ada 3 kategori manusia setelah bulan Ramadan ini berlalu. Kategori yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, qad aflaha man zakkaha. Mohon maaf, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sesungguhnya atau sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama.
ketika dia masuk bulan Ramadan, dia luar biasa taat, dia luar biasa bermujahadah, dia luar biasa beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah Ramadan meninggalkan dirinya, qad aflaha man zakkaha. Maaf, qad aflaha man tazakka. Setelah bulan Ramadan berakhir, sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung karena dia termasuk orang-orang yang mensucikan dirinya. Setelah selesainya Ramadan, orang tersebut kembali kepada fitrahnya, kembali kuat keimanannya, kembali kuat ketauhidannya, dan kembali suci lagi hatinya. Sehingga begitu Ramadan sudah tidak ada, begitu gurunya sudah berlalu, bukan kemaksiatan yang dia lakukan, tapi dia terus berlanjut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Setelah itu, dia terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan sehari-hari, ketika apapun yang dia lakukan, begitupun dia ketika sholat. Amal solehnya lancar, ibadahnya luar biasa. Ini golongan orang yang pertama. Ketika Ramadan menjadi seorang guru untuk kita semuanya, ada murid yang setelah gurunya tidak ada, dia tetap beribadah, dia tetap beramal soleh, dia tetap semangat untuk terus melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lalu ada golongan yang kedua, di mana ketika gurunya ada, Ramadan masih dijalankan, dia begitu taat, dia begitu rajin beribadah, dia begitu luar biasa antusiasnya untuk beramal soleh, tetapi ketika Ramadan berlalu, maka amal-amalnya ini juga ikut berlalu. Dia kembali kepada kehidupannya yang jauh dari beribadah. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, rogima anfu rojulin, bahwa kacida cilakana hiji jelema, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, suman salaho, kemudian Ramadan tersebut berlalu, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Siapakah mereka? Mereka adalah golongan yang kedua ini. Selama bulan Ramadan bermujahadah, tidak menjadikan bekas apa-apa untuk dirinya, tidak membawa bekas apa-apa dalam keimanannya, justru malah menjadi buruk setelah Ramadan tersebut pergi. Sholatnya tidak dilaksanakan, saum sunnahnya ditinggalkan, sholat sunnahnya ditinggalkan, bahkan amal-amal soleh lainnya pun ditinggalkan. Kenapa? Karena gurunya sudah berlalu, karena Ramadan sudah berlalu. Ini golongan yang kedua, golongan yang ketika Ramadan masih ada, mereka semangat untuk melaksanakan ibadah, tetapi ketika Ramadan sudah berlalu, mereka kembali melakukan kemaksiatan dan meninggalkan amal soleh yang seharusnya mereka lakukan. Lalu yang ketiga, ikhwatu iman, sahabat cenki rahimakumullah. Jika yang pertama tadi kita lihat, begitu masuk Ramadan, dia rajin beribadah, dia rajin beramal soleh. Begitu Ramadan sudah berlalu, ibadahnya, amal solehnya semakin meningkat, tidak berkurang sama sekali. Golongan yang kedua, ketika masuk Ramadan, rajin beramal soleh, rajin beribadah, tetapi sayangnya begitu Ramadan berlalu, amal soleh dan ibadahnya pun ikut berlalu, tidak dilanjutkan kembali. Lalu ada golongan yang ketiga, yaitu golongan yang ketika bulan Ramadan masuk, dia biasa-biasa saja. Amal solehnya tidak meningkat, ibadahnya tidak meningkat, bahkan setelah Ramadan ini berlalu, tidak membawa hasil apa-apa, tidak membawa perubahan apa-apa, justru dari sebelum Ramadan, masuk bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan pun amal solehnya seperti itu saja. Ibadahnya tidak ada, bahkan perbuatan-perbuatan baiknya pun berlalu begitu saja pada dirinya. Ini golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimina anfusihim qalu fima
kuntum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Qalu fima kuntum. Para malaikat mengatakan kepada mereka, mempertanyakan, fima kuntum. Nah bet bisa kieu kahirupan marane. Nah bet kieu-kieu wae. Padahal sebelum Ramadan sudah Allah kasih aba-aba untuk latihan menghadapi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ku Allah udah dikasih celah ibadah yang luar biasa, dilipat gandakan pahalanya. Mengapa tidak termotivasi? Bahkan setelah bulan Ramadan, fima kuntum. Nah bet kieu-kieu wae hirup teh. Nah kumaha hari marane gitu. Malaikat mengatakan hal tersebut kepada orang-orang yang tidak ada perubahan sama sekali, baik sebelum, sesudah, baik sebelum, ketika Ramadan atau sesudah Ramadan. Lalu bagaimana orang-orang tersebut membela dirinya? Mereka justru menyalahkan sekitarnya, menyalahkan lingkungannya, tidak merasa dirinya bersalah, sampai mereka mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ard. Orang-orang yang seperti ini mereka menjawab, kata mereka, kami orang-orang yang tertindas di bumi ini. Lalu seketika itu pun para malaikat menegaskan kepada orang-orang yang mereka lalai seperti ini. Kata para malaikat, qalu alam takunil ardu. Maaf, qalu alam takun ardullahi wasi'atan. Para malaikat mengatakan kepada mereka, bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah bumi Allah itu tidak hanya sekedar di Bandung, tidak hanya sekedar di Mekah, tidak hanya sekedar di Arjasari. Fatuhajiru fiha. Maka silahkan kalian berhijrah di bumi tersebut. Pindah ke tempat yang lebih baik, pindah ke suatu tempat yang bisa mendorong kita terus beramal soleh dan terus berevolusi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatu iman rahimakumullah, untuk golongan yang ketiga ini Allah tegaskan, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Tempat kembali mereka itu cocoknya di neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena itu, ikhwatu iman, sahabat cenki rahimakumullah, di antara ketiga golongan ini, yang tadi kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa mensucikan diri. Terutama kita berada di bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan kita beribadah dengan serius, dan setelah bulan Ramadan pun wadakaros marobbihi fasolla. Kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah dan tetap beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, logima anfun rajulin. Dari sana celakalah untuk seseorang yang mana idza jaa Ramadan suman salaho, kemudian Ramadan tersebut berlalu, falam yughfar lahu, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal salah satu pahala yang luar biasa di bulan Ramadan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka kacida rugina sabada Ramadan berlalu, mereka tetap melakukan maksiat, mereka terlepas dari ibadah dan juga amal soleh, sehingga mereka falam yughfar lahu, tidak dimaafkan dan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, baik sebelum Ramadan atau di bulan Ramadan atau setelah Ramadan, orang ini tidak ada perubahan sama sekali, kitu-kitu keneh kahirupan teh, ibadahnya gak ada, amal solehnya gak ada di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan semuanya kosong, maka ini termasuk orang-orang yang merugi sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ikhwatu iman sahabat cenki rahimakumullah, mari kita tentukan di manakah posisi kita untuk saat ini dan untuk nanti ke depannya. Apakah termasuk qad aflaha man tazakka, atau termasuk
rogima anfun rojulin, atau bahkan termasuk faulaika ma'wahum jahannam. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah kepadanya? Yang kedua, apakah kita termasuk orang-orang yang rugi setelah beribadah full di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan kita kembali ke jahiliyah kita. Kita kembali kepada setelan awal kita, tidak ada ibadah dan tidak ada amal soleh yang luar biasa, maka kita rugi, falam yugfar lahu, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kita ingin menjadi orang yang celaka. Setelah Ramadan, seketika Ramadan, atau sebelum Ramadan, tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, jadikan motivasi diri kita untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa termasuk golongan orang-orang yang pertama yang Allah katakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Itu mungkin mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi pengingat bahwa beribadah yang maksimal itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan pun, setelah Ramadan ini, setelah Idul Fitri ini, kita lanjutkan ibadah dengan penuh kesungguhan atas dasar keimanan dan ihtisab karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya sampaikan doa kepada sahabat Cenki semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuah pahala yang luar biasa nanti di surga, dan juga menjadi salah satu wasilah ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Benar-benar Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hapus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa menikmati buahnya nanti di surga yang Allah telah janjikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf segala kesalahan kami, mohon maaf segala khilafan kami. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan kali ini benar-benar sebagai wasilah penghapus dari dosa-dosa kami. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.